Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 kelas EPA akan mempresentasikan mengenai neomerkantilisme beserta studi kasus yang menurut kami relevan. Dalam presentasi ini, kami akan memulai dengan pemaparan mengenai apa itu merkantilisme, penjelasan mengenai studi kasus, korelasi antara studi kasus dan teori merkantilisme, serta pemaparan mengenai kesimpulan di akhir presentasi. Ada saya Putri Nauli Sinaga yang akan dibantu oleh Aisyah Nur, Dava Aurel, dan Hardiva Aura menjelaskan mengenai materi kali ini. Oke, sebelum kita beranjak ke studi kasus yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain, sekiranya kita perlu tahu nih, apa sih neomerkantilisme itu? Jadi singkatnya, neomerkantilisme itu merupakan salah satu perluasan dari teori yang sudah ada sebelumnya, yaitu teori merkantilisme tentunya. Seperti yang kita tahu bahwa kata neo sendiri itu merupakan arti dari kata baru di bahasa Indonesia, sehingga bisa disimpulkan bahwa teori ini merupakan pembaruan atau perluasan teori dari merkantilisme yang sudah ada sejak tahun 1500-an. Sedangkan asumsi dasar dari teomerkantilisme ini adalah kepentingan negara adalah segalanya, di mana dalam hal ini ekonomi kepentingan negara itu didapatkan dengan memasukkan unsur politik di dalamnya, sehingga pasar itu bisa disebut ada campur tangan politik seperti itu. Nah, tidak jauh beda dengan teori merkantilisme. Teori neomerkantilisme memiliki asumsi dasar bahwa negara itu harus mengedepankan ekspor ketimbang impor, karena kembali ke teori merkantilisme itu yang dimana kita harus mengedepankan kepentingan negara seperti itu. Jika kita terlalu banyak impor, maka terlalu banyak barang yang masuk ke negara kita. Dan juga di teori neomerkantilisme ini yang membedakan dengan teori merkantilisme, ada suatu usaha-usaha proteksionisme yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga barang dalam negerinya ini bisa bersaing dengan barang yang masuk ke dalam negaranya, sehingga oleh karena itu selain melakukan pengurangan impor, negara juga melakukan usaha proteksionisme melalui kebijakan yang dikeluarkannya. Kemudian kita ke slide selanjutnya, yakni kenaikan tarif yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Tiongkok. Peristiwa kenaikan tarif bea ini sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Donald Trump terhadap masuknya barang-barang dari Tiongkok yang mendominasi pasar Amerika Serikat. Amerika Serikat merencanakan kenaikan tarif bea terhadap barang yang masuk dari Tiongkok. Hal ini merupakan tindakan lanjutan dari penerapan tarif impor baja dan aluminium. Saat menandatangani memo terkait tindakan kenaikan tarif ini, Donald Trump berupaya untuk mengkondisikan perdagangan yang memiliki timbal balik untuk perusahaan-perusahaan di Amerika. Penerapan ini memiliki latar belakang dari penyelidikan 301 yang telah dilakukan oleh Gedung Putih yang menyatakan bahwa adanya temuan serangkaian praktik tidak adil yang telah dilakukan oleh Tiongkok. Menurut Amerika Serikat, Tiongkok telah melakukan paksaan terhadap transfer teknologi yang dianggap membahayakan bagi perusahaan teknologi dalam negeri. Sehingga, dalam hal ini, Amerika Serikat berupaya untuk membatasi investasi Amerika Serikat di Tiongkok. Kemudian daripada itu, Amerika Serikat juga akan menyampaikan protes yang berisi terkait kondisi lisensi yang tidak adil kepada WTO atau World Trade Organization. Di sisi lain, jumlah ekspor Amerika Serikat ke Tiongkok masih ada di peringkat teratas terhadap produk seperti kedelai, jagung, daging babi, dan pesawat terbang. Nah, kemudian bagaimana sih penerapan teori neomerkantilisme dengan keputusan Donald Trump terkait kebijakan kenaikan tarif bea terhadap barang impor dari Tiongkok? Upaya Donald Trump dalam membatasi kegiatan impor yang didominasi Tiongkok merupakan sebuah strategi untuk melindungi perekonomian Amerika Serikat agar tidak tersaingi oleh Tiongkok.
Hal ini selaras dengan sebuah kebijakan dari teori neomerkantilisme, yaitu kebijakan promosi ekspor, yang menerapkan proteksi dengan tujuan melindungi dan mendorong perekonomian nasionalnya. Amerika Serikat dalam hal ini berusaha menekan intervensi dari produk luar negeri yang kemungkinan akan terjadi dan dapat mengakibatkan produk-produk lokal menjadi kalah saing, seperti dengan melakukan tindakan lanjutan dalam rangka mengimplementasikan kenaikan tarif komoditas-komoditas dalam negeri. Di sisi lain, Amerika Serikat masih berusaha memacu komoditas ekspornya. Hal tersebut kemudian membuat pemerintah Amerika Serikat mendapat dukungan dari beberapa pihak, yaitu yang pertama dari serikat buruh yang membutuhkan pekerjaan domestik, yang kedua, para petani yang memproduksi komoditas untuk kebutuhan dalam negeri dan kebutuhan ekspor, kemudian yang terakhir adalah para pekerja manufaktur yang hanya mengandalkan pekerjaan pada kegiatan ekspor. Simpel yang dapat diambil dari video kali ini adalah neomerkantilisme mengoptimalkan keuntungan dan kepentingan suatu negara, diantaranya dengan cara meningkatkan dan mendorong kegiatan ekspor, namun di saat yang bersamaan juga mengurangi kegiatan impor, sama seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat, di mana pemerintah Amerika Serikat meminimalkan eksistensi produk-produk dari luar negerinya dan meningkatkan kualitas produk dari dalam negeri agar dapat berkembang dan menjadi komoditas ekspor. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara yang kemudian membuat kebijakan moneter menjadi lebih efisien dan efektif. Nah, itulah video mengenai neomerkantilisme beserta contoh studi kasusnya mengenai kenaikan tarif impor Amerika Serikat terhadap produk Tiongkok. Semoga dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan.